Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Fauzia. Saya Andini Milawati. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi ibadah mengenai mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu Mahda Intan Sanusi, Magister Ekonomi. Baik, langsung saja materi kami meliputi: yang pertama, pengertian ibadah; yang kedua, hakikat ibadah; yang ketiga, tujuan ibadah; yang keempat, relasi ibadah dengan iman; serta yang kelima, macam-macam ibadah. Pengertian ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Di dalam syara, ibadah mempunyai banyak definisi. Akan tetapi, mereka memiliki satu makna dan maksudnya itu hanya satu. Yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan dan hatinya. Yang kedua yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintainya dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang kedua, hakikat ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56-58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul inna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirrizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Az-Zariyat ayat 56-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah mereka, tetapi mereka yang membutuhkannya. Maka mereka menyembahnya sesuai dengan aturan syariatnya. Barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sombong. Barang siapa yang menyembahnya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan siapa yang hanya menyembahnya dan sesuai dengan syariatnya, maka dia adalah mukmin, muwahhid, yang artinya yang mengesahkan Allah. Yang ketiga yaitu tujuan ibadah. Manusia, bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan adalah hamba-hamba Allah. Kepemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna. Oleh karena itu, makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitas kecuali dalam ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluknya seperti kebebasan memilih, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikannya Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah, lahir kewajiban menerima semua ketetapannya, serta menaati seluruh perintah dan larangannya. Manusia diciptakan oleh Allah bukan sekadar untuk hidup di dunia ini, kemudian mati tanpa bertanggung jawab, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Hal dapat difahami dari firman Allah yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main
dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hilangnya bertakwa diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai takwanya. Yang keempat, relasi ibadah dengan iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud membenarkan dengan hati yaitu mempercayai dan meyakini segala yang dibawa Rasulullah. Yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Sedangkan maksud dari mengamalkan dengan perbuatan yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadah. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka seorang dapat dikatakan mukmin. Ibadah berasal dari kata abd secara bahasa berarti hamba sahaya, anak panah yang pendek dan lebar, dan tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa ibadah mengandung ciri-ciri kekokohan dan kelemah lembutan. Maksudnya, pelaksanaan ibadah harus diiringi oleh kesetiaan yang kuat dan kehalusan. Secara bahasa, ibadah diartikan sebagai penyembahan, pengabdian, dan ketaatan. Hubungan iman dengan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral dan sebaliknya. Keimanan atau akidah adalah fondasi dari semua ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seseorang yang telah beriman atau berakidah harus mengimplementasikan keimanannya dengan syariah, yaitu beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia dan alam sekitar. Keimanan kepada Allah menyebabkan keimanan kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat, serta qada dan qadar Allah. Iman yang baik dan benar harus diwujudkan dalam amaliyah yang sesuai hukum-hukum Allah, serta antara lain melaksanakan rukun Islam yang kelima tadi. Maka keimanan seseorang yang sangat erat kaitannya dengan ibadah. Bahkan tujuan akhir dari ibadah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada rukun iman yang keenam di atas. Iman dengan ibadah juga memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kualitas iman seseorang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ibadah orang tersebut. Makin tinggi kualitas ibadah seseorang, misal sholat makin khusyuk, mengurangi atau menghilangkan syirik kepada Allah. Dan kuantitasnya, misal menambah sholat wajib dengan sholat sunnah, banyak bersedekah, akan menambah dan mempertebal iman seseorang. Makin mengurangi dan mempertipis, bahkan dapat menghilangkan kualitas iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan ibadah yang dilandasi iman yang kuat memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku seorang muslim. Macam-macam ibadah yaitu terdiri dari toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.